Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Maha Pengasih. Kembali kami memasuki awal minggu yang penuh harapan ini. Terima kasih sudah mengantarkan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mau mengawali aktivitas kami dengan terlebih dahulu menghadap-Mu dan mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami yang lemah dalam pengertian ini memohon, bukalah akal pikiran kami agar mampu memahami maksud firman-Mu. Dengarlah doa kami ini, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah tanggung jawab di balik sebuah pilihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ishak memberkati Yakub dan dilepaskannya dengan berbagai pesan. Sebelum Yakub pergi meninggalkan kampung halamannya, Yakub diberi pesan oleh ayahnya untuk pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibunya, dan mengambil dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibu Yakub. Lalu pergilah Yakub, dan ia mendapati Rahel anak Laban di sana. Ia jatuh cinta pada Rahel dan menginginkan Rahel menjadi istrinya. Yakub rela bekerja kepada Laban selama 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena begitu besar cintanya kepada Rahel. Ya, Yakub telah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 7 tahun masa kerjanya itu di balik pilihan yang diambilnya. 7 tahun masa kerja selesai, namun bukan Rahel yang didapatkannya, melainkan Lea terlebih dahulu. Dan Yakub harus bekerja 7 tahun kembali untuk menebus Rahel, yang akhirnya diberikan oleh Laban kepadanya selepas 7 hari pesta perkawinannya dengan Lea. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, awalnya Laban seolah memperhatikan kesejahteraan Yakub, anak saudaranya, sampai ia berkata, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Ayat 15. Bisa jadi Laban telah menilai bagaimana Yakub bersikap selama sebulan penuh tinggal bersama mereka dan sudah memperkirakan jawaban atau penawaran Yakub. Dari sisi Yakub sendiri, ia mempunyai kebebasan yang cukup untuk menentukan. Tetapi pertimbangan Yakub telah dipengaruhi rasa cinta kepada Rahel anak Laban, dan ia bersedia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan apa yang telah diinginkannya, yaitu mendapatkan Rahel untuk dijadikan istrinya. Bisa dikatakan 7 tahun bekerja itu dianggap atau disetarakan dengan pembayaran mahar seperti biasanya dilakukan dalam sebuah pesta perkawinan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah pilihan akan menentukan arah perjalanan hidup selanjutnya. Oleh sebab itu,
setiap orang harus benar-benar memikirkan kira-kira atau kemungkinan apa saja yang menyertai pilihan kita. Karena setiap orang yang sudah memilih, ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi pilihannya. Biasanya orang melihat hal-hal baik terlebih dahulu, lalu menjatuhkan pilihan. Saat memilih pekerjaan, kita akan melihat pendapatan yang bakal diterima, bagaimana lingkungan kerjanya, lama waktu bekerja, jaminan atau perlindungan yang diperoleh. Demikian pula saat kita memilih pendidikan, tempat tinggal, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang pilihan kita tersebut terkadang membuat kita menyesal atau kita menjadi kecewa karena endingnya tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang terjadi pada Yakub yang telah berkorban selama 7 tahun, tidak langsung mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan ia harus bekerja lebih lama lagi, hingga 20 tahun, untuk akhirnya membuat pilihan baru untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Tetapi kehidupan Yakub diperhatikan oleh Allah, sehingga pada akhirnya ia memperoleh kebebasan terlepas dari kehidupan Laban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap mengambil sebuah pilihan itu perlu. Apalagi setiap pilihan ada tanggung jawab di baliknya. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan dan juga jalan keluar di setiap ada permasalahan. Bagi kita yang saat ini sedang menjalani tanggung jawab akibat pilihan yang dulu pernah kita ambil, tetaplah bersemangat, selesaikanlah dengan sukacita. Percayalah, akan tiba saatnya pertolongan Tuhan datang, memberikan jawaban terbaik bagi hidup kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami kembali ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa di setiap pilihan hidup yang kami ambil selalu disertai dengan tanggung jawab yang harus kami jalani. Oleh karena itu, kami hendak mengundang-Mu selalu di setiap pilihan kami yang condong dangkal pertimbangan. Biarlah kiranya Tuhan mengarahkan kami kembali bagaimana seharusnya yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan senantiasa beserta kami, agar kami tidak salah bila nanti diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Terima kasih Tuhan, ampunilah juga kesalahan kami. Dengarkanlah doa ini, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan